Kalau lifestyle aku sebelum nikah itu kacau sih. Mindsetnya cuman perempuan yang kurus, sehingga dalam arti ternyata tidak sehat. Dari newborn, diagnosa habis lahir itu langsung kraniosinostosis, terus ada brain atrophy juga. Biasanya ibu-ibu pada umumnya ngelihat anak tuh bermain, perosotan, kok anakku harus diikat. Dia tuh selalu anak yang happy. Aku pernah ngelihat dia tuh nangis. Jadi aku nggak tahu ternyata itu dia mau menstruasi, bener-bener nangis, berderai-derai itu kalau... Halo teman Asa, kembali lagi sama aku Juliet di podcast dari Asa Experience di sini. Dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita akan berbincang-bincang yang insightful juga. Dan kali ini aku udah bersama dengan seorang ibu yang sangat inspiratif sekali, yaitu ada Kak Namira Monda. Hai. Halo, Kak, apa Kak Monda? Halo Kak, apa kabar Kak Monda? Baik, kamu gimana kabarnya? Baik, aku panggilnya Kak Monda, it's okay ya? Bebas. Oke, jadi Kak Monda tadi gimana nih perjalanan ke sini? Ya jam-jamnya masih oke lah ya, nggak pagi bareng sama orang kantor ya. Jadi masih aman ya Kak Aman, Monda yang ya? penting Aurora juga aman di rumah. Oke. Jadi bisa ditinggal. Tapi Aurora lagi sehat ya? Aman Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, jadi teman Asa, kita kan di sini juga akan ngobrol sama Kak Monda. Yang kita tahu kan Kak Monda ini memang menjadi ibu yang sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya untuk mengurus, dedicated banget lah untuk Aurora gitu ya. Dan Kak Monda sekarang berarti full time jadi momfluencer ya? Ya kerjanya di rumah sambil pantau Aurora juga. Jadi ya privilege ya buat aku. Betul, rezeki ya. Rezeki sekali. Nah, Kak Monda, tapi aku lumayan penasaran nih gitu. Gimana journey-nya Kak Monda gitu di luar peran sebagai ibu gitu. Karena kan mungkin yang kita tahu selama ini kan kita kenalnya sebagai seorang ibu yang dedicated ngurus Aurora juga. Nah, tapi kita pengen tahu gitu. Sebenarnya di luar peran jadi ibu, Kak Monda ini seperti apa? Aku boleh kenalan? Boleh dong, boleh banget. Halo teman Asa, kenalin aku Namira Monda. Aku ibu dari anak berkebutuhan yang bernama Aurora. Jadi selain sebagai ibu, aku juga seorang anak, seorang kakak, seorang adik, seorang tante gitu ya buat keluarga besar. Terus seorang istri dan seorang wanita yang tetap mempunyai ruang buat aku berkarya, tetap punya me time. Jadi itu sih. Oke, jadi Kak Monda ini juga kalau aku simpulin berarti memang ya tetap menjadi wanita yang utuh juga. Betul. Ya. Jadi bukan berarti ketika menjadi ibu ya waktunya habis untuk menjadi ibu, tapi juga tetap bisa menjalankan peran-peran lainnya. Betul. Salah satunya pastinya juga menjadi istri yang baik. Amin. Kak Monda, kalau tadi kan Kak Monda udah kenalan sama teman Asa gitu ya. Lebih kepada sekarang Kak Monda itu sebagai apa sih perannya selain menjadi ibu gitu ya. Dan tadi aku sempat meng-highlight juga Kak Monda bilang bahwa Kak Monda ini juga tetap punya ruang sebagai wanita gitu. Mungkin boleh diceritain gak nih Kak, kalau ruang yang sebelum jadi ibu dan sekarang setelah menjadi ibu tuh bentuknya seperti apa? Jadi sebelum jadi ibu aku bekerja dari jam 9 sampai jam 5, terus banyak teman, tapi ada target juga ya dari kantor gitu, terus menikah dan akhirnya aku memutuskan sama suami kita udah siap untuk mempunyai anak. Setelah hamil dengan kondisi aku waktu itu memang kehamilannya kurang kuat lah, maksudnya kuatnya lebih ke aku sering pusing gitu kan, aku takut mengganggu aktivitas di kantor juga. Akhirnya aku memutuskan untuk resign. Nah setelah jadi ibu sebenarnya aktivitas aku nggak terlalu jomplang signifikan yang bener-bener fokus sama keluarga aja. Aku tetap punya ruang sendiri kayak me time yang sama teman-teman juga masih punya. Cuman sekarang prioritasnya lebih berbeda aja. Ya karena pastinya udah ada Aurora ya. Betul. Jadi pasti kan ruangnya mungkin tetap ada, cuma bentuknya aja yang berbeda. Betul. Gitu ya. Nah, terus aku juga mungkin pengen tahu Kak, kalau misalnya kita bahas sedikit soal lifestyle sebelum sebelum punya anak atau bahkan mungkin sebelum menikah sama sesudah itu ada perubahan lifestyle apa? Kalau lifestyle aku sebelum punya anak atau sebelum nikah itu kacau sih. Kalau aku bilang karena kacaunya? Aku benar-benar diet, pokoknya hidupnya kurus aja. Oh, oke. Jadi tidak yang olahraga aku cuman kardio. Jadi
mindsetnya cuman perempuan yang kurus, yang langsing gitu. Langsingnya dalam arti ternyata tidak sehat. Setelah punya Aurora ternyata kebutuhan aku berbeda ya gitu. Di saat yang aku masih mikirin kurus-kurus, di punya anak itu aku masih tetap sih, maksudnya kayak ayo diet sampai kurus gitu kan. Ternyata banyak timbul penyakit-penyakit di situ. Aku kayak ada anemia, kurang zat besi juga. Terus jadinya lemas, cepet jadi sakit lah. Akhirnya aku ini nggak bisa ya, kayak setiap aku mikir aku kurus tuh kayak ternyata di dalam tubuhku juga rusak gitu kan. Akhirnya aku ke dokter gizi untuk memperbaiki semua. Ini bukan buat aku doang tapi buat keluarga. Mulai nge-gym, terus pola makannya juga udah mulai lebih banyak. Jadi sekarang aku nggak mikirnya kurus tapi tetap sehat sih. Oke, jadi kalau aku simpulin berarti ada kayak perubahan mindsetnya juga ya. Jadi kalau dulu mungkin mikirnya kurus, karena dulu kan kita juga taunya stigmanya kalau orang yang cewek ideal itu harus seperti bihun gitu ya. Kurus gitu, tapi sekarang ya kita juga bersyukur ya, maksudnya udah dengan banyak informasi yang kita bisa dapat, akhirnya kita juga jadi tahu bahwa ada yang lebih sehat dari sekedar kurus aja. Iya, ternyata ya di dalam jiwanya semuanya sih aku benar-benar pikirin banget. Begitu udah ke dokter, ternyata makan aku selama ini udah kayak MPASI, makannya kalorinya dikit banget selama ini. Jadi akhirnya dirubah, harus banyak proteinnya. Terus olahraganya juga nggak hanya kardio, ternyata dengan Aurora berat 33 kilo aku harus angkat beban juga. Harus ada strength trainingnya ya. Juga. Nah kalau misalkan kita kaitkan juga nih Kak dengan sekarang udah punya Aurora. Tadi kan Kak Monda juga udah bilang bahwa ada yang memang ya perubahan mindset tadi gitu. Dan setelah 10 tahun bersama Aurora juga, kalau tadi mungkin lebih ke lifestyle gitu ya. Tapi gimana Kak Monda memandang kehidupan as a whole? Yes. Berarti 10 tahun perjalanan bareng Aurora. Iya. Lebih ke apa nih? Kayak lebih emosi kah? Banyak hal sih Kak, apapun itu yang tentang kehidupan sih. Banyak banget sih pelajaran yang dikasih sama Aurora. Begitu awalnya mungkin denial ya, mempunyai anak berkebutuhan dari lahir, benar-benar dokter diagnosa Aurora craniosynostosis. Sampai situ dulu aja aku udah mulai struggle gimana terus memproduksi ASI dengan kewarasan. Terus komunikasi sama suami, karena kita berdua main support ya. Yang ketiga mungkin support system full keluarga. Terus gimana kita dapetin solusinya gitu. Jadi begitu Aurora didiagnosa, itu step-stepnya kita pikirin tuh bareng-bareng gitu sama suami dulu, terus kita ngobrol sama keluarga gimana menjelaskannya yang mereka juga harus ngerti gitu. Jadi denialnya ada, marahnya ada, nangisnya sering. Tapi ya itu, aku nggak mau berlama-lama terperangkap di kesedihan terus, nangis terus merenung terus kayak aduh gimana ya Aurora ya nanti gimana, tapi nggak pernah ada solusi. Akhirnya kayaknya aku butuh aku yang waras, aku yang siap buat menjalani bareng Aurora. Oke, nah jadi kalau misalkan disimpulkan nih Kak Monda, berarti definisi bahagianya Kak Monda sebelum dan setelah ada Aurora seperti apa? Karena pasti beda kan? Definisi dulu sebelum punya anak ya bermain-main aja ya. Maksudnya kayak ya happy, yang nggak ada beban. Ternyata ya semakin bertambahnya umur pasti punya masalah. Ya. Dari sisi manapun lah, dari sisi orang tua, dari sisi pernikahan, anak pun ada. Cuman sekarang aku sama suami tuh punya prioritas. Yang penting Aurora sehat, happy. Oke, jadi sekarang berarti definisi bahagianya Kak Monda itu lebih kepada gimana sekarang kita mencari solusi yang ada juga, dan pastinya gimana keluarganya Kak Monda juga bisa turut bahagia dan menerima juga gitu. Betul. Ya. Dan yang paling penting pasti sebagai ibu pengen yang terbaik juga buat Aurora pasti. Jadi itulah definisi bahagianya. Seorang ibu emang udah gak bisa dipungkiri ya. Iya benar. Kalau jadi seorang ibu tuh kayak yang penting anaknya sehat deh gitu. Sekarang kalau dulu memang cita-citaku banyak ya. Maksudnya kayak pas hamil tuh kayak udah
perencanaan anaknya sekolah di mana, terus bakal arahin kemana. Maksudnya sama suami tuh pasti ada perencanaan sampai dia kayak kuliah atau apa. Itu kayak angan-angan kita dulu pasti ada di situ. Cuman setelah punya Aurora kan dengan kondisinya yang spesial nih, dengan kondisi yang berbeda, pastinya kita muter balik nih. Redirection kalau kata orang-orang Iya, zaman muter sekarang. balik kayak nggak, ini harus dari nol lagi, kita harus ubah. Dan itu dulu bener-bener masih meraba-raba banget Julia. Kayak aku nggak tahu, aku nggak ngerti anak-anak berkebutuhan tuh aku harus gimana, karena di sekelilingku nggak ada teman, komunitas. Dulu tuh masih nol banget aku sama suami. Cuman ya lama-lama belajar memahami Auroranya dulu, terus kita ternyata roadshow lah ibaratnya ke rumah sakit, nyari ini second opinion ke dokter gitu. Jadi di situ sampai sekarang jadi titik kita nyari kebahagiaan. Maksudnya kalau aku sama suami ditanya tuh kebahagiaannya apa, ngelihat Aurora happy sama dia sehat. Aurora ini juga pastinya jadi kayak apa ya, memberikan kesempatan Kamonda untuk punya definisi bahagia yang baru berarti ya, ngajarin banyak hal. Bersyukur. Betul gitu, bersyukur. Dan pastinya berarti Aurora juga mengajarkan Kamonda untuk lebih bisa menerima ya. Ya itu proses panjang sih, di aku sekeluarga besar gitu. Untuk proses menerima tuh panjang banget. Ikhlas mungkin karena kita saling menjalani kan ya, jadi kayak nggak mungkin berhenti di tengah terus dan stuck gitu, nggak ada. Jadi setiap fasenya Aurora, dari mulai dia terapi dari 6 bulan, terus ada lagi dia ternyata kejang di umur 3 tahun, sekarang dia lagi skoliosis, terus sekarang kan di umur 10 tahun ini dia menstruasi. Jadi ya ampun, seru sih. Berarti intinya setiap fase kehidupan itu punya dan juga ngajarin Kamonda untuk bisa lebih menerima dan pastinya punya bahagianya sendiri-sendiri di setiap season hidupnya. Benar. Jadi setiap kalau aku bilang setiap diagnosa Aurora tuh aku ditambah mentalnya, ditambah lagi baratnya gitu kan, karena diagnosanya lumayan yang buat aku harus apanya itu harus berpikirnya tuh berkali-kali kan, karena kebetulan aku yang lebih banyak mencari informasi di luar. Jadi kayak nyari ini Aurora kenapa, harus kemana tuh aku lebih banyak. Setelah aku udah ngumpulin banyak informasi tuh baru ke suami untuk komunikasi, boleh nggak Aurora ke dokter ini ngapain, apa, ini. Oh ternyata dia setuju atau enggak, bahkan sampai yang nggak di approve pun ada gitu. Ya namanya ibu pengen yang terbaik kan, semua pengen dicobain gitu ya, segala aku puntur lah apa tradisional tuh pasti perjalanan itu ada aku fasenya, sampai akhirnya aku di sini titik yang penting Aurora nyaman ngejalaninnya. Nah kalau tadi kan Kamonda juga udah sempat mention ya bahwa di setiap fase tuh ada kebahagiaannya masing-masing, tapi beriringan dengan kebahagiaan ada juga nih pasti Kamonda yang namanya tantangan. Nah mungkin boleh diceritain gak nih Kamonda, apa sih tantangan yang Kamonda hadapi sebagai ibu melihat fase-fase yang memang dialami oleh Aurora? Kalau fase-fasenya dari newborn, ya. Dari newborn ya itulah tadi fase-fase dia diagnosa habis lahir itu langsung kraniosinostosis, terus ada brain atrophy juga. Terus itu fase-fase kita lagi struggle kayak ini tengkoraknya harus dibedah atau tidak, itu hancur banget sih hati aku. Terus ada fase-fase dia fisioterapi di mana akhirnya aku ke tumbuh kembang melihat anak-anak semuanya terapi. Itu juga fase aku biasanya ibu-ibu pada umumnya ngelihat anak tuh di TK, di SD bermain, perosotan, kok anakku harus diikat gitu sih. Jadi itu fase yang luar biasa sampai akhirnya sekarang kita ngejalaninnya di rumah untuk fisioterapi. Terus dia aku beliin walker, dia bisa melangkah satu persatu. Dari gizinya dia saat NGTC itu berapa tahun aku fase dia muntah yang nggak berkesudahan.
Zaman dulu nggak semudah sekarang ya beli selang NGT tuh, sekarang udah mungkin banyak di e-commerce. Dulu tuh aku nyarinya setengah mati karena nggak ada yang cocok di lambungnya dia. Bahannya itu nggak ada yang cocok. Akhirnya aku ngubek-ngubek sama popanya tuh ke pasar pramuka ya, pasar yang kesehatan itu, nyari semua merek untuk dicobain satu-satu, muntah lagi setiap malam itu. Bagus nggak? Bagus, masih waras. Bener-bener. Jadi fasenya lumayan sih struggle-nya, dan di 10 tahun ini sebenarnya fase aku yang sama, terutama papanya, karena ternyata anaknya sudah menstruasi. Itu kalau di aku sebenarnya emang udah mulai ngelihat tanda-tanda ya Aurora. Dari mulai di ketiaknya ada bulu-bulu udah pada keluar, terus jerawat, terus ada kayak aku udah mulai cari singletnya udah pakai mini set. Nah itu udah di umur dia 8 tahun. Ya aku nggak tahu, mungkin kalau ibu-ibu lain juga mikirnya kayak apa Aurora kecepetan atau apa gitu kan. Tapi kan belum menstruasi tuh saat itu, dan baru Januari 2026 di umur dia yang 10 tahun 2 bulan itu yang pertama kali menemukan itu mbaknya. Karena saat ganti diapers kan. Itu aku di mobil sama papanya nangis sih. Kayak saat itu kan aku lagi bangun rumah kan. Papanya nangis tuh. Lebih ke bukan anaknya udah gadis, tapi lebih ke aduh rumahnya belum jadi. Karena Aurora butuh ruang ternyata. Kayak kamarnya tuh dulu aku kamar mandinya masih bisa. Sekarang kan kayak udah dewasa, dia harus punya private sendiri gitu kan. Yang orang dewasa tuh emang di rumah sih nggak ada siapa-siapa, cuman kan ada tim aku kadang-kadang laki-laki gitu. Jadi kita harus saat Aurora mandi tuh mereka harus keluar rumah dulu. Terus kayak bapaknya kayak aduh Aurora bentar lagi rumahnya gitu. Sekarang kan rumahnya emang udah dipersiapkan buat Aurora mens. Satu karena dia sudah dewasa, jadi kamar mandinya di dalam kamar lebih private lagi gitu. Jadi bapaknya nangis tuh lebih ke situ, kenapa nggak sebentar lagi sih. Tapi mau gimana lagi ya, timingnya memang udah kayak bener-bener gitu. duar, kita lagi di luar, terus aku nangis. Kayak sebenarnya yang aku khawatirin itu bukan cuma menstruasinya aja, tapi saat hormonnya mungkin ya berubah. Karena dokternya bilang, aku waktu ke dokter syarafnya Aurora, itu ada di kalender notes gitu. Jadi dia trigger kejang. Jadi Aurora memang lagi terapi obat kejang kan, karena dia kejang berulang. Dokternya bilang di situ ada tulisan menstruasi. Nah itu, aku tuh kayak ngelihat Aurora kejang tuh. Sebenarnya kejangnya juga bukan yang intensity ya. Ya, masih light, masih middle gitulah. Tapi ya tetap aja berapa detik kejang itu merusak ribuan sel. Jadi aku mikirnya kan setelah dia terapi udah bisa melangkah dikit, aku takut itu dia berubah menjadi anak bayi lagi gitu loh. Walaupun sekarang kalau untuk milestone tuh ya jauh lah di bawah rata-rata dengan umurnya, setara dengan umurnya Aurora ya. Ibaratnya Aurora ya anak 6 bulan 1 tahun lah gitu kalau untuk milestone-nya. Tapi begitu takutnya saat mau menstruasi dia tidak bisa menahan sakitnya. Karena kan kita tahu ya perempuan kalau mau menstruasi apalagi awal-awal itu sekitar payudara sakit, disenggol. Unbearable gitu ya. Disenggol sakit atau enggak moodnya lagi berubah, pengen nggak bisa verbal gitu. Jadi menurut aku tantangan banget sih buat aku saat Aurora menstruasi ini. Jadi berarti memang soal pubertas ini tuh bukan cuma soal menstruasinya aja, tapi juga mungkin apa yang terjadi gitu ya. Kayak tadi sempat karena Aurora lagi terapi syaraf juga gitu, bahwa ternyata yang kamu udah takutkan kalau menstruasi ini ada lonjakan hormon yang mungkin dinamis gitu ya. Terus juga takutnya menimbulkan kejang dan itu bisa merusak beberapa
sel juga gitu, takutnya nanti malah jadi balik lagi kayak back and forth takutnya ya fasenya. Nah tapi pernah nggak Kak Monda salah membaca sinyalnya Aurora? Kalau tadi kan Kak Monda juga bilang ya bahwa kalau menstruasi kan pasti cewek aja tuh sakit gitu kan. Kadang disentuh sakit, apa sakit, dan kadang-kadang kita pun juga suka nggak tahu nih kita maunya apa dan moodnya gimana. Nah pernah nggak Kak Monda salah membaca sinyal yang Aurora kasih gitu? Lebih ke emosinya sih. Dia tuh kan anak yang nggak pernah nyusahin lah. Aku nggak pernah melabeli dia setelah lahirnya Aurora anak yang nyusahin, bikin ribet orang tuanya, nggak pernah gitu loh. Jadi kita bener-bener nerima Aurora padanya, dan dia nggak pernah nangis. Oh iya. Dia tuh selalu anak yang happy. Jadi mau sesakit apapun dia tuh dia cuma diem. Nah aku pernah ngelihat dia tuh nangis terus, apa sih Auro kenapa gitu. Jadi aku nggak tahu ternyata itu dia mau menstruasi, bener-bener nangis berderai-derai. Itu kalau kita bisa lihat tuh hampir setahun ini setahun kemarin tuh nggak ada. Jadi emang anaknya seceria itu gitu kan. Dan kita selalu dari tidurnya juga dia cukup atau apa gitu. Jadi ke waktu itu tuh bener-bener digendong nangis, ditaruh nangis, akhirnya dia masuk rumah sakit akhirnya. Mungkin aku nggak tahu sinyal-sinyal itu mau menstruasi, imunnya drop. Aku nggak tahu sinyal dia ternyata suka begadang. Maksudnya ya pas saat begadang itu harus diapain, dan akhirnya mungkin imunnya drop jadi bisa sakit. Nah nggak lama dia setelah masuk rumah sakit itu baru deh menstruasi pertama. Nah waktu di rumah sakit itu apa Kak yang dokternya bilang gitu? Waktu itu sih ya memang dia ada pneumonia ini. Cuman sebenarnya ini udah berkali-kali juga dari sakitnya Auro. Tapi yang pertama menstruasi itu emang beda gitu. Nangisnya beda. Kalau sakitnya karena dia udah pneumonia berulang, jadinya memang ringkih imunnya. Jadi cepat. Seharusnya nih ya, virus itu di anak-anak cuma batuk pilek biasa, tapi di Aurora jadinya beda gitu. Apakah Kak Monda merasa itu membuat Kak Monda jadi harus lebih peka sama kondisinya Aurora? Terutama saat mau menstruasi. Sekarang karena di rumah banyaknya perempuan ya, mbaknya, terus aku. Jadi kita ganti-gantian tuh. Lagi nggak mood ada yang lagi mau mens. Jadi Aurora fasenya kemarin kebetulan bareng sama aku. Jadi kayak udah kayak begitu dia lagi rewel yang sebenarnya nggak ada yang bikin dia, nggak ada triggernya. Nggak ada trigger apa ya nih anak bikin rewel. Satu, dulu kalau misalnya dia rewel tuh pasti badannya kayak lagi sakit-sakit aja, kayak ayo udah masas deh, dia ngurut deh, kan dia biasa ya anak kecil gitu ya. Dari bayi dia udah ada punya pegangan sendiri nih, ibu urut gitu. Nah setelah diurut juga nggak berubah. Kita bawa jalan-jalan nggak juga. Jadi kayak oh ya udah sekarang mungkin dia lagi moodnya lagi gak enak kali ya, mau mens kali ya. Jadi kayak ada fase nebak-nebaknya juga, ada fase gitu nebak-nebaknya. ya. Jadi kayak melihat apa mungkin dia mau mens, apa mungkin dia lagi nggak mood, apa mungkin lagi ngapain gitu. Apalagi tadi kan Kak Monda sempat bilang di rumah ada, misalkan ada susnya, ada Kak Monda, jadi tebak-tebakan aja nih. Tebak-tebakan Kira-kira mana yang benar? Ini habis Mbak, biasanya aku terus Auro. Karena udah 6 bulan sih ini. Menstruasinya udah, maksudnya udah 6 bulan. Terus kemarin juga aku ke dokter kayak tebak-tebakan lagi. Maksudnya kayak kenapa ya ini Aurora kalau mau mens kenapa harus masuk rumah sakit dulu sih dok gitu. Ya mungkin imunnya juga lagi drop, terus kita juga nggak tahu ternyata harus banyak kayak bukan stimulasi, kayak suplemen mungkin biar dia imunnya makin kuat atau kayak gitu sih. Berarti bisa dibilang sebenarnya agak challenging juga ya, gitu kesulitannya. Ya ini learning by doing aja sih, jadi orang tua kan kayak jalanin aja. Kedua, setiap bulan dia ada begini, tapi nggak selalu setiap bulan dia moodnya nggak jelas gitu, kayak jadi nangis-nangis nggak. Kayak baru 3 bulan terakhir lah, maksudnya kayak 3 kali lah gitu. Jadi nggak selalu dia kayak gitu. Nah berarti memang
Kalau aku tanya gitu, apakah memang fase pertumbuhan Aurora juga membuat Kamonda bertumbuh sebagai ibu? Pastinya ya. Jadi saat sebenarnya fase pubertas yang paling menonjol banget itu tulangnya. Dia makin tinggi tapi badannya tuh belum siap. Jadinya dia skoliosis. Skoliosisnya lumayan sih. Aku lupa 14 sampai 17 derajat yang itu karena karena kita tubuh bergerak begini kan harus koneksi otak yang syaraf yang ini kan yang koordinasi ini. Nah, kalau Aurora pun di operasi, jadi kalaupun dia memang badannya selalu begini nggak bakal memperbaiki. Nah, di situ aku dari saat dia kok kayak nggak menyadari, justru aku pikir tuh anakku akan bayi selalu. Kok tiba-tiba udah pubertas ya dok gitu. Iya, ini karena saat dia pubertas tapi dia nggak siap, jadi tulangnya udah keburu panjang juga, tapi tubuhnya nggak bisa nopang dengan baik, jadinya bengkok gitu. Jadi setiap fasenya Aurora benar-benar belajar, jadinya aku belajar lagi cari tahu ini skoliosis gimana menghadapinya. Dari dokternya nggak harus pakai brace, tapi aku yakin ini harus pakai brace gitu. Jadi kayak tebak-tebakan lagi. Tapi trial and error lagi. Iya, trial and error lagi, tapi aku tetap panduan sama kita harus ngobrol sama fisioterapinya. Jadi tetap aku belajar setiap perubahan Aurora, setiap langkah kecilnya Aurora lah, apapun itu aku bersyukur sih sekarang juga banyak support sistemnya yang selain dari keluarga yang menguatkan aku, tapi dari lingkungannya juga aku banyak tanya, karena nggak sedikit juga ada teman-teman Aurora yang anaknya sudah menstruasi juga, jadi aku masih bisa nanya-nanya. Alhamdulillah, jadi aku ada teman cerita dan teman insight juga gitu. Aku misalnya teman anakku nih udah menstruasi dalam setahun dia cuma sekali. Jadi dia cuma sekali, setahun tuh udah nggak menstruasi, jadi nggak keluar sama sekali gitu. Jadi mungkin Aurora gitu ya, karena dia menstruasi itu di tahun pertama Januari sama Juli. Jadi aku bener-bener bulan berikutnya itu cuman kayak flek aja. Jadi yang kedua, yang Juli kemarin yang luar biasa, flow-nya banyak, terus alhamdulillah anaknya juga nggak rewel sih. Maksudnya saat flow-nya banyak ya. Kalau aku tuh udah mules atau apa kali ya. Jadi kita bikin nyaman. Jadi aku juga pengalaman aku kan kayak lagi kram dikompres atau pakai peppermint atau pakai oil-oilan lah, terus dibikin nyaman gitu. Ya, jadi memang intinya dengan adanya pertumbuhannya Aurora pastinya membuat Kamonda bertumbuh, terutama belajar juga. Gitu. Belajarnya supaya bisa kasih yang terbaik juga buat Aurora gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan aku boleh simpulkan juga, tadi kan ada teman-temannya Aurora juga yang memang juga udah ada di fase itu ya. Dan memang selama setahun mungkin cuma sekali gitu. Nah, tapi kalau misalkan Kamonda mungkin sharing dengan dokter gitu, apakah fasenya Aurora sekarang ini pubertas itu termasuk ya memang normal atau memang terlalu dini gitu? Pokoknya misalnya dari dokternya Aurora, waktu itu aku cuman dokter anaknya aja. Aku ngasih tahu kalau dok ini Aurora udah menstruasi, aku harus apakah ada sinyal atau tanda-tanda yang aku harus khawatir. Dia bilang sih untuk umur 10 tahun normal sekali, jadi nggak kecepetan. Terus sinyal sebelumnya juga kamu kan udah kebaca kan dari tadi. Aku bilang kayak payudara udah mulai numbuh gitu, udah pakai mini set gitu. Jadi emang aku udah siap sebenarnya, tapi ternyata ini terjadi di hari ini gitu. Nah, bagian situnya tuh shock. Iya, apalagi tadi rumahnya belum jadi juga tadi kan sempat pas pertama-tama tahu. Belum selesai lagi nih kita ngurusin ini. Seharusnya kan dia lebih nyaman di kamarnya dengan kamar mandi di dalam lebih private atau lain-lain gitu. Terus aku juga pas dokter bilang sih semuanya sesuai umur. Lebih ke kalau flow-nya lebih dari seminggu itu baru aku ke dokter sih, karena takutnya anemia gitu atau zat besinya juga dicek gitu.
sejauh ini sih itu. Berarti sejauh ini secara usia ya normal. Cuman nanti kalau misalkan memang apa yang terjadi pada cycle-nya, nah itu nanti yang mungkin akan dikonsultasikan lebih lanjut ke dokternya. Nah dari tadi kan Kamonda juga udah menyampaikan ya gitu, maksudnya apa yang Kamonda lakukan dan juga kekhawatiran juga apa gitu. Tapi dari sekian banyak kekhawatiran dan juga mungkin ada obstacle-obstacle yang Kamonda hadapi gitu, apa sih yang Kamonda lakukan supaya mungkin Kamonda tuh bisa lebih paham dan juga lebih ngerti gitu selama mendampingi fase-fasenya Aurora? Mungkin kalau sebelumnya begitu Aurora sakit dikit atau udah cranky dikit, aku malah lebih concern lebih ke rumah sakit karena aku nggak tahu di dalam tubuhnya lagi sakit apa sih. Aku pernah loh ke dokter yang, kamu ngapain di sini? Pokoknya Aurora nangis terus, nggak tahu saya harus apain gitu. Apa di USG kek dok atau apa gitu kan. Tapi itu kan dulu kan, sebelum Aurora menstruasi. Mungkin sekarang aku ada concern khusus saat Aurora lagi fasenya lagi tantrum kah atau lagi nangis terus, apapun udah kita lakuin nggak bikin dia mereda juga sakitnya, atau dia nangis terus seharian, bahkan maksudnya lebih ke yang penting yang penting Aurora tuh nggak merasakan sakit yang kayak dulu ya, misalnya muntah-muntah gitu atau nggak diare, itu kan terciri ya langsung. Kalau ini kan moodnya lagi nggak enak kan kita nggak tahu kan. Akhirnya aku juga cari tahu untuk tes hormon DNA di SRN. Nah itu juga aku baru tes sih di Aurora fase siklus yang kemarin karena menurut aku insight-nya bakal ngebantu aku untuk di bulan-bulan berikutnya di moodnya Aurora. Terus karena dia juga pakai aplikasi kan, jadi aku aksesnya tuh gampang banget karena tinggal masukin kayak pas Aurora menstruasi ini, aku tinggal masukin di situ tanggalnya. Terus aku bisa tahu, karena sebenarnya ini bukan buat anak berkebutuhan yang lagi menstruasi aja kan, jadi sebenarnya buat kayak misalnya kita mau perencanaan kehamilan atau lagi ada concern PCOS-nya atau lagi mau tracking dengan siklus menstruasi yang nggak rutin. Di aku itu ngebantu banget insight karena ada beberapa rekomendasi kayak misalnya makanan apa sih yang cocok buat Aurora saat mau menstruasi atau enggak saat, kan dia udah jerawatan ya kayak. Jadi menurut aku lucu banget sih kayak, ternyata hormonnya bikin ada jerawatnya. Aku ngeliat dia kan kayak bayi aja terus kan. Jadi sekarang aku udah bisa ngeliat di ininya sih, di aplikasinya. Misalnya dia lagi ada fase-fase 3 hari biasanya kan, 3 atau 4 hari sebelum menstruasi dia moodnya nggak apa sih ya, kayak tantrum atau lagi rewel terus, karena insting ibu tuh kan kadang-kadang suka bener nih. Jadi daripada aku ke rumah sakit untuk mempertanyakan hal yang seharusnya aku bisa handle sendiri di rumah dulu, jadi aku mencoba untuk tes hormon DNA dulu. Ya, jadi ini juga merupakan salah satu hasil dari risetnya Kamonda juga ya gitu, bahwa kan kalau tadi aku sempat dengar juga Kamonda tuh lumayan riset dan juga lumayan memang cari tahu dari community dan lain-lainnya dari dokter juga, dan mungkin dengan adanya tools hormon DNA ini lebih ngebantu Kamonda untuk bisa recognize dulu ya gitu, dan juga kita kan juga bisa tahu rekomendasi untuk moodnya juga gitu ya, moodnya Aurora seperti apa dan recovery-nya juga. Jadi mungkin Kamonda dari sisi orang tua pun juga bisa lebih ngerti gitu mesti ngapain sih gitu ya. Karena di tes ini juga sebagai guidelines aku aja sih. Tapi tetap kalau emang begitu ini harus ke dokter, aku tetap harus ke dokter gitu. Jadi ini cuma buat guidelines aku setiap bulannya aja sih dia. Ya, jadi memang kalau aku perhatiin nih Kamonda tuh bukan mencari jawaban instan ya, tapi memang Kamonda lebih pengen gain informasi biar bisa punya bekal yang banyak untuk season-season atau fase-fasenya Aurora ke depannya. Nah, Kak, ini aku juga agak penasaran gitu ya, kalau misalkan selama perjalanan Kamonda mendampingi Aurora, kalau ada satu hal yang kayak Kamonda tuh berharap itu Kamonda udah miliki dari awal, itu kira-kira apa?
Kalau aku mungkin ada satu alat ya, alat dari Doraemon yang bisa screening Aurora. Iya. Oh, anaknya lagi nggak mood aja atau anaknya lagi pengen tidur gitu. Tapi kan nggak ada ya. Jadi itulah fungsinya aku tes hormon DNA karena dia juga ada report-report yang misalnya kalau misalnya Aurora mau menstruasi tuh dia ada sinyal-sinyal tersendiri kayak oh ini lagi pengen marah-marah aja. Jadi aku tetap panduannya insting aku begitu dia misalnya ada kondisi khusus yang emang aku harus ke dokter yang tidak bisa digantikan, aku harus ke dokter. Dari tes hormon DNA ini saat misalnya Aurora itu butuh tidur atau butuh istirahat, dia juga ada rekomendasi kebutuhan istirahat Aurora ternyata kurang gitu. Jadi kan ya kita aja orang dewasa begitu lagi mau PMS kurang tidur itu pasti uring-uringan juga kan. Nah di situ kan bisa ngebantu aku juga tuh buat bikin Aurora lebih tenang. Terus dari yang tadi aku bilang mungkin makanannya lebih aku banyakin suplemen yang cocok juga buat dia, atau enggak aktivitas Aurora kan lumayan ya, dari pagi udah visio atau begitu aku lihat visionya setiap hari terlalu banyak nih, ternyata moodnya lagi nggak bagus, jadi aku akan ngurangin aktivitasnya. Ya, jadi intinya dengan adanya tools ini juga membantu Kamonda as orang tua juga untuk bisa lebih tahu mesti ngapain, dan jadinya tuh informasinya terus nambah gitu, nggak dari nol banget gitu ya. Jadi makin hari akan semakin banyak knowledge gitu, dan juga pastinya tahu rekomendasinya harus seperti apa. Iya, karena kan tiap bulannya pasti fasenya bakal berubah-berubah kan. Jadi aku kayak nggak dari orang tua, dari nol lagi lah ibaratnya, udah tahu sinyal-sinyal Aurora kayak gimana. Berarti sebagai ibu tuh menurut Kamonda bahwa insting tuh penting ya, Kak? Penting banget. Jadi sebagai ibu insting itu sangat membantu aku, tapi ada kalanya aku juga takut salah sama kondisi Aurora ini benar atau enggak. Jadi aku butuh insight atau rekomendasi supaya aku lebih siap lagi ke depannya. Yes, setuju sih aku juga ya. Nah kalau misalkan tadi kita udah ngomongin juga ya soal apa tools yang memang dipakai juga sama Kamonda gitu ya untuk bisa lebih mengenali dan juga bisa lebih tahu harus gimana handle Aurora di setiap fase-fase perubahannya gitu ya, biar lebih tepat lagi ya Kak ya. Nah tapi kalau selama ini kan berarti perannya Kamonda juga cukup besar. Perannya Kamonda dan suami kan juga cukup besar untuk tumbuh kembangnya Aurora gitu ya. Dan dari obrolan kita juga aku bisa ngerasain banget kalau Kamonda tuh memang benar-benar trying your best lah untuk Aurora gitu. Jadi tapi aku penasaran gitu Kak, di balik semua itu gimana sih Kamonda bisa take care of yourself gitu dan menjaga juga keluarganya tetap kuat gitu dalam menjalani proses ini ya. Support system sih yang pasti. Tapi yang mainnya dulu nih, aku sama suami harus dijaga karena ya ini keputusan kan berdua ya, nggak bisa aku sendirian. Jadi aku komunikasi sama suami tuh harus lebih harmonis lagi. Jadi aku tuh pengen, aku sama suami nih untungnya punya tujuan yang sama. Jadi kalau di depan Aurora atau kita mau Aurora dikelilingi orang yang benar-benar sayang sama dia, benar-benar orang yang ngelihat kalau gue nggak apa-apa lo, gue dijagain lo sama keluarga gue gitu kan. Terutama juga buat support sama mbaknya gitu. Yang mungkin kalau sama peran aku jadi ibu ya beda lagi, peran aku jadi istri ya beda lagi gitu kan. Jadi aku juga bikin diriku juga lebih sehat buat diriku sendiri. Kayak aku mulai, ya itu tadi karena aku taunya kurus itu buat kurus aja gitu, nggak mentingin gizi dan lain-lain. Sekarang lebih utamain gizinya yang lebih baik supaya aku kedepannya juga pengen ngebesarin Aurora sampai akhir hayat aku gitu kan. Sama suami juga, kebetulan suamiku juga healthy lifestyle juga berubah banget kan, dari obesitas sekarang turun jauh banget. Dia juga yang ngajarin aku buat olahraganya tuh nggak cuman kardio aja, kamu juga harus training gitu karena Aurora makin besar, challenge kita buat gotong-gotong anak juga makin besar lah. Tapi pernah nggak ada momen mungkin
Kamonda gitu mungkin dikomplain sama suaminya, mungkin kayak jadi kurang waktu quality time berdua atau misalkan mungkin ngobrolnya jadi nggak pernah jauh-jauh seputar Aurora atau gimana, pernah nggak? Pernah sih, sering malah dulu ya, karena otak aku kan ya namanya ibu yang punya banyak insight dengan diagnosa Aurora, otakku juga penuh sama Aurora terus tanpa aku mikirin, oh ternyata ada orang lain. Maksudnya kayak, oh suami aku ternyata punya perasaan yang sama kayak aku sebenarnya. Oh dia juga cari taunya juga lebih banyak gitu kan. Tapi yang aku pikirin cuman Aurora aja gitu. Tapi di situ akhirnya kita ngobrol sampai mungkin ya waktu itu kan aku fokusnya cari uang sebanyak-banyaknya supaya hidupnya Aurora lebih maksimal lagi nih. Aku all out, dia mau kemana, mau ke rumah sakit apa, ke dokter mana, mau terapi apa, itu kita bisa support di situ gitu. Sampai akhirnya aku lupa, sebenarnya aku kerja di rumah, tapi otakku tidak di rumah jadinya gitu. Jadi mungkin ada yang berbeda di aku karena obrolan aku kalau nggak Aurora kerjaan gitu. Walaupun suamiku juga kerja sih sebenarnya, tapi di situ ternyata dia tidak melihat aku ada di rumah, padahal aku ada di rumah gitu. Tapi nggak present gitu ya? Iya, karena aku mikirnya tuh cuma kerja buat Aurora yang terbaik gitu. Kalau di akunya sih kayak aku bekerja untuk keluarga gitu kan, tapi tanpa disadari ternyata aku egois gitu kan. Aku tidak menjadi peran istri juga. Ada kok, maksudnya fase-fase kayak gitu ada, tapi untunglah komunikasiku diperbaiki. Akhirnya sekarang kita punya waktu berdua ya, dimana aku bilang aku punya waktu sendiri, aku mau main sama temanku, dan itu nggak yang bertahun-tahun. Begitu Aurora udah dijaga sama orang yang tepat, aku bisa pergi keluar. Jadi aku nggak yang egois juga ninggalin Aurora begitu saja kan, nggak ya. Tetap Aurora kayak aku pantau, aku saat aku pergi atau aku lagi me time, dia juga yang lagi kondisinya sehat. Begitu juga sama suami, dia juga bahkan kalau aku lagi marah-marah mulu dia kayak pergi deh, main deh gitu. Jadi aku blessing banget sih. Keluarga aku supportnya luar biasa, dan dia juga punya me time. Saat aku sama suami juga kita punya waktu pacaran berdua, bahkan kita udah mulai berani kayak ninggalin Aurora lebih dari sehari 2 hari gitu. Tapi ya kita selalu pastikan Aurora dalam kondisi sehat gitu. Ya kan kalau tadi aku menyimpulkan juga ya gitu Kak Monda, bahwa Kak Monda ini sangat menjaga juga ya, maksudnya kayak antara hubungan perannya Kak Monda sebagai istri, sebagai ibu. Jadi kalau aku pikir-pikir kan banyak nih perannya satu wanita ini ya. Satu tubuh banyak peran ini ya. Berarti kan dan secara nggak langsung memang Kak Monda harus menjaga kesehatan fisik, mentally juga gitu kan. Tadi suaminya Kak Monda kan juga udah menyarankan kalau olahraga jangan kardio aja, harus strength training juga gitu kan, karena tanggung jawab yang mau di-carry kedepannya pasti akan lebih gitu. Nah, apa sih yang Kak Monda lakukan gitu ya, yang memang yang akhirnya membuat Kak Monda juga mungkin memutuskan lebih concern sama kesehatan, dan pada akhirnya Kak Monda sendiri kan juga melakukan DNA test gitu. Apa yang menggerakkan Kak Monda gitu untuk mengambil DNA test? Satu, memang kemarin cari taunya buat Aurora kan, karena itu insight buat aku ke depannya buat ngurus Aurora. Kalau buat aku DNA test di Asaren itu lebih ke nutrisi sama 360. Jadi aku bisa tahu makanan-makanan apa aja yang cocok buat aku, aktivitas apa aja, olahraga apa aja. Bahkan kalau aku baca-baca tuh lengkap banget sampai olahraganya tuh seminggu berapa kali. Iya benar. Kan ada yang aku dengan maksudnya dengan inisiatif sendiri, kayak setiap hari nih misalnya ada gym, ada ini semua dilakuin. Kalau lagi ambis-ambisnya ya. Kalau lagi males sih males aja. Gitu. Jadi mungkin itu insight buat aku juga guys, guidelines juga buat aku, buat kesehatan aku. Kayak bapaknya juga pengen sih rasanya ya. Karena dia juga ada concern di fase dia obesitas turun, sekarang stuck. Gitu. Jadi kayak aku mau coba dulu di Aurora karena reportnya aku belum
belum sepenuhnya memahami kan. Nah kalau ini mungkin aku mau buat aku juga karena kesehatan ini bukan aku di masa sekarang aja tapi buat masa selanjutnya gitu. Kebetulan aku tuh picky eaters banget. Sayuran aku nggak bisa. Dari Jadi dulu mungkin- Kak? Dari dulu, dari kecil. Jadi buat aku tuh banyaknya ya kayak daging gitu kan. Mungkin itu juga salah satu concern aku juga karena kan nggak balance ya, takutnya seratnya juga nggak ada. Mungkin di 360 ini aku bisa dikasih nutrisi yang kira-kira kalau aku nggak makan sayuran boleh gak buah-buahan apa? Ada alternatif apa gitu yang bisa lihat di New Rich Ya, Plus-nya karena gitu aku kan? lebih pilih buah sih. Kalau di 360 itu kan ada analisa soal potensi penyakit bawaan gitu. Nah itu dia. Kak Monda tuh ada tahu nggak sih salah satu mungkin penyakit yang kayaknya turunan gitu? Ini sebenarnya sih sekarang aku udah selesai sih treatment untuk anemia aku. Nah itu mungkin ada salah satu diet yang tidak jelas waktu itu, jadi ke bawah-bawah di dalamnya. Jadi kita nggak bisa cek kan di dalam itu ternyata aku udah rusak gitu kan, dari anemianya, kurang darah, jadinya lemes. Cuman ya yang paling aku concern juga ada penyakit-penyakit yang lain gitu kan. Oke. Soalnya mamaku kan ada cervix kan, cancer. Nah itu juga aku harus concern juga karena aku takutnya kebawa gennya atau keturunan, faktor keturunan kah itu gitu. Jadi untuk sekarang sih aku udah mencoba kayak memperbaiki lifestyle dari olahraganya, insya Allah mau rutinin gitu ya, walaupun ada fase-fase lagi males atau nggak tertunda karena Aurora harus di rumah sakit atau apa gitu kan. Tapi untuk sekarang aku sama suami alhamdulillah nggak mudah sakit sih. Jadi aku kayak, oh ini ternyata perubahan kita. Kebetulan suamiku juga ada turunan diabetes kan, jadi itu juga concern juga gitu. Jadi jangan sampai kita Aurora kayak jadi kita ngurus bersama nih tiga-tiganya sakit kan. Jadi kalau bisa kita udah prepare duluan. Aku juga nggak tahu penyakit-penyakit bawaan dari yang sebelum maksudnya dari orang tua aku apa. Tapi kalau untuk sekarang anemia, alhamdulillah anemia aku juga udah teratasi dengan lifestyle aku juga yang udah berubah. Ya itu sih paling. Ya jadi berarti menjaga kesehatan tuh menjadi salah satu bentuk tanggung jawabnya Kak Monda juga berarti ya? Harus. Harus. Untuk diri sendiri terutama. Betul. Kan. Karena kalau sakit yang repot bakal banyak sih. Iya, karena kan tadi kayak di awal bilang ya perannya Kak Monda ini kan banyak gitu dan memang karena Kak Monda juga pengen hadir untuk Aurora, untuk suaminya, untuk keluarga besar gitu, makanya menjaga kesehatan jadi faktor yang memang wajib banget gitu. Ya. Menurut Kak Monda, apakah tes DNA ini juga merupakan salah satu caranya Kak Monda untuk langkah preventif mungkin? Dari aku 360 ini pasti ngebantu banget buat aku tracking apapun ya, dari mulai gizi, terus aktivitas, hormon aku atau ada penyakit-penyakit bawaan itu kedetek lah. Paling nggak aku udah lebih tahu, jadi lebih aware sebelum aku beranjak misalnya ke dokter atau medical check up atau yang lainnya. Jadi ke dokter juga kita udah dengan informasi punya sendiri. Gitu. Jadi kita bisa lebih tahu juga mungkin ke dokter tuh udah next step-nya gitu. Ya, tapi betul. kayak tadi yang kita bahas soal Aurora gitu. Mungkin ada hal yang kita bisa lebih tahu dulu tanpa kita harus ke dokter gitu. Betul. Nah berarti sebagai ibu gitu kan Kak, kan Kak Monda juga mesti mikirin banyak orang gitu ya, banyak pihak gitu ya di keluarganya Kak Monda. Berarti tes DNA ini merupakan bentuk tanggung jawabnya Kak Monda, bukan cuma ke diri sendiri ya berarti ya? Iya, untuk menjaga diri sendiri, mau aku sehat, itu kan bukan buat diriku aja ya, tapi banyak orang-orang yang di belakang yang membutuhkannya juga, salah satunya keluarga, terutama Aurora. Jadi kalau bisa ya aku selama akhir hayat gitu kan, bisa terus menjaganya Aurora dengan langkah yang selanjutnya dengan tes DNA. Kak Monda, thank you so much ya maksudnya kayak udah mau menceritakan fase-fase pertumbuhannya Aurora, udah mau menceritakan struggle-nya, menceritakan juga insight-insight yang memang Kak Monda dapatkan gitu ya selama mungkin membesarkan Aurora, dan juga mungkin ngasih tahu insight kita gimana caranya take care of yourself gitu ya untuk tetap stay sane pastinya gitu kan.
untuk bisa lebih present buat Aurora dan juga the whole family gitu ya. Jadi selama ngobrol ini sih jujur aku merasa banget ya gitu bahwa memang dengan tumbuh kembangnya Aurora, bukan cuma Aurora aja yang bertumbuh, tapi juga memang Kamonda sebagai ibunya, bahkan mungkin suaminya Kamonda juga sebagai orang tua juga ikutan bertumbuh yang terus belajar, terus mencari tahu, terus memperbaiki diri juga gitu ya. Dan memang sampai akhirnya bisa menemukan langkah yang terbaik untuk Aurora, untuk anaknya gitu kan. Jadi kalau ada nih Kak orang tua saat ini gitu yang mungkin juga lagi ada di fase yang sama kayak Kamonda gitu ya, lagi mungkin lagi struggle sama anaknya gitu ya, juga mungkin masih penuh dirasa masih penuh dengan rasa khawatir, bingung, takut gitu. Apa sih pesannya Kamonda untuk orang tua yang mengalami fase-fase tersebut? Khususnya mungkin orang tua yang punya anak spesial, fase marah, nangis, itu kecewa itu pasti ada, tapi ya butuh waktu, butuh perjalanan buat kita terima semuanya. Salah satunya mungkin semoga bisa selalu dalam lingkungan support system yang kuat, yang saling mendukung. Aku cuma bisa jawab itu karena aku nggak bisa tahu masalah masing-masing kan. Di sini bilang kalau ibu-ibu itu harus sabar tuh kayaknya udah ya aku sudah sabar. Tapi ya fase itu pasti ada. Aku juga sekarang pun masih nangis. Aurora menstruasi aja aku malah nangisnya berderai-derai melebihi saat diagnosa justru gitu. Jadi aku tapi di sini ada rasa bangga ternyata aku bisa membesarkan Aurora sampai di umur 10 mau ke 11 tahun ini. Mungkin ibu-ibu di sana yang sekarang lagi ada di fase yang sama kayak aku, semangat berjuangnya, nangisnya boleh tapi jangan terlalu lama karena anak-anak butuh kita yang sehat, yang kuat, yang ceria, yang waras terutama. Mungkin kalau misalnya nggak punya me time ya curi-curi sedikit lah gimana cara kalian mendapatkan kebahagiaan di activity lain gitu kan. Semoga yang punya support system yang kuat, aku berterima kasih banget kan buat support system Aurora sekarang. Dan buat orang tua, ini mau orang tua yang punya anak special need atau tidak di fase remaja ini memang luar biasa sih. Karena yang anak remaja tidak seperti Aurora pun mereka juga punya struggle masing-masing. Betul. Juga pasti ya. Tapi dengan tes hormon DNA ini benar-benar ngebantu kita buat cari insight dan sebagai guidelines kita juga buat menghadapi fase-fase pubertas ini. Iya, jadi itu dia ya para orang tua yang nonton juga di podcastnya Asaren. Jadi intinya harus punya support system yang kuat juga, dan di samping itu take care juga bahwa yang caregiver juga perlu diperhatikan ya gitu. Sebagai orang tua jangan lupa untuk menjaga kesehatannya juga, dan mungkin salah satu tools yang bisa digunakan lewat tes DNA untuk bisa mencegah hal-hal yang mungkin tidak diinginkan juga, dan bisa lebih punya awareness tentang kesehatan. Karena kalau orang tuanya sehat, pasti juga bisa ngurus anaknya lebih enak, lebih enjoy, lebih bisa berpikir lah ya, paling enggak. Betul. Kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih Kamonda, banyak. luar biasa. Semoga ya. Pengalaman aku bisa buat bantu ibu-ibu di luar sana juga ya. Yes, betul. Dan kita juga berharap pastinya obrolan aku dan Kamonda, obrolannya Asaren dengan Kamonda ini juga bisa ngasih semangat juga ya gitu untuk orang tua yang memang juga mungkin lagi struggle di luar sana. Thank you so much Kamonda. Terima kasih juga. Terima kasih, semangat terus. Thank you. Yeah.